Damai sejahtera dalam Kristus, jemaat Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersama-sama mendalami firman Tuhan. Nah, materi kita kali ini diangkat dari sebuah khotbah yang sangat memberkati dari Pendeta Amos Hosea di GBI Ebenezer Jakarta. Kita akan coba mengupas tuntas sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget ya kita gumulkan dalam hati. Kenapa sih Tuhan itu kadang-kadang rasanya kok lama banget jawab doa kita? Pernah nggak sih jemaat Tuhan ada di posisi itu? Udah berdoa sungguh-sungguh, udah beriman, udah berpuasa, tapi kok rasanya sunyi senyap, nggak ada jawaban. Rasa lelah, bahkan mungkin ragu, dan mulai bertanya-tanya, Tuhan, Engkau dengar doaku nggak sih? Perasaan ini sangat manusiawi kok. Dan kalau Anda pernah merasakannya, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan lihat deh data ini. Ternyata pengalaman menunggu itu adalah pengalaman mayoritas loh. Sebuah riset dari Pew Research menunjukkan kalau 62% umat Kristen merasa doa mereka itu seringnya nggak langsung dijawab. Jadi lebih dari separuh dari kita mengalami hal yang sama. Ini jadi pengingat ya, kalau kita lagi di masa penantian, kita ini ada di tengah-tengah banyak sekali saudara seiman lainnya yang juga sedang berjuang. Nah, penelitian yang ini lebih detail lagi. Coba kita lihat. Ternyata 38% orang percaya itu menunggu antara 1 sampai 12 bulan. Bahkan 21% menunggu lebih dari setahun. Wow, angka-angka ini bukan untuk bikin kita kecil hati ya, tapi justru untuk mengkonfirmasi bahwa penantian, bahkan penantian yang panjang, itu adalah bagian yang normal dari kehidupan rohani. Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kita menunggu? Yuk kita bedah alasannya. Alasan pertama, dan ini yang paling fundamental adalah waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan itu beroperasi di dimensi waktu yang beda sama kita. Dia menjawab doa bukan berdasarkan kalender atau jam tangan kita, tapi berdasarkan waktu ilahinya yang maha sempurna. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar ya, tapi kuncinya itu ada di frasa pada waktunya. Ini bukan sekedar berarti nanti atau kapan-kapan, ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan waktu Tuhan itu? Gini, untuk bisa paham, kita perlu bedain dua konsep waktu. Kita ini hidup dalam waktu yang namanya kronos. Waktu yang bisa dihitung, berurutan, detik, menit, jam, hari. Tapi Tuhan bekerja dalam waktu yang namanya kairos. Nah, kairos ini bukan soal durasi, tapi soal ketepatan. Momen ilahi di mana semua keadaan, semua persiapan, semuanya pas untuk rencananya tergenapi dengan sempurna. Jadi, doa kita dijawab bukan di kronos kita, tapi di kairosnya Tuhan. Dan Alkitab itu penuh sekali dengan kisah para pahlawan iman yang dipaksa hidup dalam penantian kairos Tuhan. Coba bayangkan, Abraham nunggu 25 tahun untuk Ishak, Yusuf 13 tahun jadi budak dan narapidana sebelum mimpinya jadi nyata. Daud sekitar 15 tahun loh, dari dia diurapi sampai akhirnya duduk di tahta. Penantian mereka itu jauh lebih lama dari yang mungkin kita alami. Tapi justru di sanalah iman mereka dibentuk, dimurnikan dan akhirnya jadi kesaksian yang luar biasa. Nah, kalau tadi kita bicara soal indahnya kesabaran, sekarang kita perlu waspada dengan lawannya, yaitu jebakan ketidaksabaran. Karena kalau menunggu dalam iman itu sebuah kebajikan, maka bertindak di luar waktu Tuhan itu membawa risiko yang sangat-sangat besar. Kita hidup di dunia yang serba instan kan? Mau makan, ada mie instan. Mau kirim pesan, ada WhatsApp. Semuanya harus cepat, harus sekarang juga. Tanpa sadar, pola pikir ini bisa kita bawa ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Padahal cara kerja Tuhan itu seringnya lewat proses, lewat pembentukan karakter, lewat pertumbuhan iman, dan semua itu butuh waktu. Alkitab memberikan kita contoh-contoh peringatan yang sangat jelas. Waktu Sarah nggak sabaran, dia kasih Hagar ke Abraham. Akibatnya, konflik keluarga yang dampaknya terasa sampai ribuan tahun kemudian. Waktu Raja Saul nggak sabar nunggu Nabi Samuel dan nekat mempersembahkan korban, dia kehilangan tahtanya. Jadi, ketidaksabaran itu punya konsekuensi yang serius dan seringkali menghancurkan. Terus, gimana dong cara menunggu yang benar? Nah, ada akronim yang bagus banget nih, WAIT. Pertama, worship. Tetap sembah Tuhan, bahkan saat hati kita berat. Kedua, ask. Terus minta, jangan pernah berhenti berdoa dengan iman. Ketiga, integrity. Jaga kekudusan, jaga integritas kita selama masa penantian. Dan yang terakhir, trust. Percaya total sama waktu dan caranya Tuhan. Ini bukan penantian yang pasif, tapi penantian yang aktif dan penuh iman. Oke, kita masuk ke alasan kedua, kenapa Tuhan menunda jawaban doa. Dan ini, wow, ini luar biasa.
Seringkali, penundaan itu terjadi bukan karena Tuhan nggak mau kasih, tapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Ingat kan kata indah di Pengkhotbah 3:11 tadi? Dalam bahasa Ibraninya, kata itu adalah yapeh. Artinya itu bukan cuma cantik secara visual. Yapeh itu artinya pas, tepat sasaran, harmonis, seperti sebuah potongan puzzle yang klik sempurna di dalam sebuah gambar mahakarya yang besar. Nah, penundaan itu adalah bagian dari proses Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi yapeh. Coba kita lihat lagi contoh-contoh ini. Kalau saja mimpi Yusuf langsung tergenapi, mungkin dia cuma jadi kepala suku di keluarganya. Tapi karena ada penundaan 13 tahun yang menyakitkan, dia justru jadi Perdana Menteri Mesir dan menyelamatkan seluruh bangsanya. Atau lihat Yesus dan Lazarus. Kalau Yesus langsung datang, Lazarus cuma sembuh dari sakit. Tapi karena Yesus terlambat, Lazarus justru dibangkitkan dari kematian. Mujizatnya jadi jauh lebih besar. Penundaan itu ternyata esensial. Prinsip ini nggak cuma terjadi di Alkitab loh. Mari kita lihat kisah nyata yang sangat menginspirasi dari seorang hamba Tuhan di zaman yang lebih modern, namanya George Mueller. Bayangkan ya, jemaat Tuhan, suatu pagi panti asuhannya nggak punya makanan sama sekali. Meja kosong, sementara ada 300 anak yatim yang lapar menunggu. Apa yang George Mueller lakukan? Dia nggak panik. Dia justru ajak anak-anak itu duduk dan dia berdoa mengucap syukur untuk makanan yang belum ada. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tukang roti datang kasih roti gratis. Gak lama kemudian gerobak susu mogok pas di depan panti. Dan semua susunya disumbangkan. Tepat pada waktunya di momen kairosnya. Dan ketekunannya bukan cuma untuk kebutuhan sehari-hari. Dikisahkan, dia berdoa lebih dari 60 tahun untuk keselamatan 5 orang sahabatnya. Satu persatu bertobat. Dan sahabatnya yang terakhir menerima Kristus tidak lama setelah George Mueller meninggal dunia. Doanya dijawab bahkan setelah dia tiada. Luar biasa. Nick Vujicic juga menyuarakan hal yang sama. Dia bersaksi bahwa penantiannya yang begitu panjang untuk mendapatkan pasangan hidup itu bukan karena Tuhan lupa, tapi justru karena Tuhan sedang mempersiapkan Kanae, pribadi yang paling tepat untuknya, di waktu yang paling tepat. Penundaan itu adalah masa persiapan. Kutipan dari A.W. Tozer ini sepertinya merangkum semua pembahasan kita dengan begitu indah. Penundaan Tuhan bukanlah penolakannya, itu hanyalah caranya untuk membawa kita ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat untuk berkat yang tepat. Jadi, jemaat Tuhan, apa yang bisa kita bawa pulang dan pegang erat-erat hari ini? Mari kita segel semua kebenaran ini di dalam hati kita, lewat 4 afirmasi iman yang akan menguatkan kita di masa penantian. Ucapkan ini dengan iman di dalam hati Anda. Yang pertama, mari kita sama-sama deklarasikan. Saya percaya doa saya didengar Bapa Surgawi. Setiap air mata, setiap seruan, setiap bisikan hati, Bapa mendengarnya. Tidak ada yang terlewat. Yang kedua, mari kita berkomitmen, saya bertekun dalam doa meski jawaban belum datang. Ketekunan kita adalah bentuk ibadah dan bukti iman kita, dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan menyerah. Ketiga, mari kita lepaskan agenda kita dan memeluk agendanya. Saya percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Saya menukar waktu kronos saya yang terbatas dengan waktu kairosnya yang sempurna dan penuh hikmat. Dan yang terakhir jemaat Tuhan, pegang janji ini erat-erat. Saya yakin penundaan Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saya. Sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih mulia dari apa yang bisa saya doakan atau bayangkan saat ini. Teruslah percaya padanya. Tuhan memberkati.